kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita melihat dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Setelah satu semester saya studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat Malang. Pada bulan Desember kami punya waktu libur kan. Jadi dari Malang balik ke Jakarta, begitu kan. Kebetulan di situ saya menghadiri sebuah perayaan Natal deh, begitu ya. Di rumah. Jadi tidak sungguh-sungguh perayaan lah. Kita cuma makan bersama deh menjelang Natal. Begitu kan? Ya. Jadi kami datang sana. Lalu kemudian langsung doa. Enggak doa dulu. Terus ambil makanan. Ya, ambil makanan. Terus duduk. Ya, terus makan. Terus kebetulan pada waktu itu ada ibu rohani saya. Ya, jadi saya bertobat melalui pelayanan dia. Ya. Nah, jadi setelah duduk makan, begitu ya. Ini ibu rohani saya bilang, saya tuh sengaja tuh liatin si Hendra. Ya kan saya anak rohaninya, jadi tentu panggilnya ya si Hendra dong ya. Kalau kamu panggil si Hendra ya agak lucu juga ya. Jadi saya datang sini, saya pengen lihat itu yang pulang dari seminari satu semester. Kalau doa makan itu sekarang jadi gimana ya katanya begitu ya. Jadi dia sengaja ikutin saya ambil makanan, dia di belakang ambil makanan juga, begitu kan? Ya, lalu kemudian duduk, begitu kan? Nah dia tungguin saya, bagaimana saya doa, begitu kan? Udah tunggu. Saya nggak doa, saya langsung makan, begitu ya. Jadi dia bilang, ini orang pulang dari seminari katanya, pengen lihat doanya bagaimana, taunya malah dia nggak doa, katanya begitu ya. Dia juga kali. Jadi kami di seminari itu punya satu kebiasaan ya, yaitu kami makan nih, meja tetap ya, jadi tidak ganti. Kamu orang ganti-ganti meja? Enggak ya. Nah, jadi satu meja itu dalam satu semester tetap orangnya ya, misalnya 10 gitu, waktu zaman saya 10 begitu kan. Kami selama satu semester atau satu tahun ya tetap di meja itu, tetap di meja yang sama, nanti baru ganti begitu ya. Nah jadi kami di meja yang sama, lalu sebelum mulai makan ada bel, kamu tahu dong bel yang biasanya di kasir ya, atau di mana begitu, di reception gitu ya, yang ting gitu, tahu ya? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa dah, asal masuk surga kamu ya. Jadi ting gitu kan. STTA begitu nggak ya? Oh pakai ini. Mereka nggak punya yang ting-ting. Dia pakai kelenengan es ya. Nah terus udah gitu ting gitu kan. Nah nanti itu selama 1 minggu begitu ya di-assign. Nanti meja ini yang pimpin doa, yang ting terus pimpin doa begitu kan. Dan berturut-turut nanti minggu depan siapa, minggu depan bergantian itu ya. Nah jadi
Satu orang ting, satu orang di meja itu kemudian mari kita berdoa gitu kan. Nah, kita semua doa. Selesai makan 15 menit kira-kira ting lagi ya. Lalu kita doa tutup. Belum habis ya habisin. Kalau enggak ya langsung angkat ke belakang gitu kan. Itu kebiasaan kami di seminari. Jadi pada waktu saya diundang makan itu nggak ada ting-tingan kan gitu ya. Jadi saya bilang sama ibu rohani saya, oh iya kalau kita di saat ya ting baru berdoa begitu kan. Sekarang nggak ada tingnya jadi nggak doa begitu kan ya. Nah, itu kita tuh di seminari jadi doa makan itu seperti itu begitu kan. Nah jadi kalau kita lihat itu sebenarnya ya doa makan kita itu ya, apakah sebenarnya benar-benar satu doa di mana kita berterima kasih sama Tuhan, oh Tuhan terima kasih atau apa segala ya, atau itu kemudian sebenarnya namanya cuma habit ya, cuma kebiasaan ya. Kalau kita terlahir di keluarga Kristen, dari kecil kita kan ya masih disuapin gitu. Ada lo mamanya yang doa, anaknya sih main-main ya. Kamu 1 tahun mana berdoa begitu kan. Lalu dikasih makan. Lalu terus dibiasain gitu ya sampai gede. Nah sebenarnya yang kita sedang jalankan itu ya apakah merupakan sekedar sebuah kebiasaan? Sebelum makan doa, sebelum makan doa, sebelum makan doa. Jadi anak-anak kamu sudah diajar dari kecil ya. Lihat nasi doa, lihat nasi doa, lihat nasi doa. Begitu. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sehingga anakmu datang ke restoran, lihat nasi orang ikut doa. Begitu kan? Itu jelas merupakan habit ya. Doa makan kita itu semata-mata bukan bersyukur kepada Tuhan. Apa begitu? Enggak. Doa kita tuh habit cuman. Kebiasaan. Yang kita ditata sejak masih kecil. Sejak masih kecil. Begitu kan? Nah jadi sebenarnya habit ini bukan sesuatu yang ya lucu ya. Sesuatu yang ya remeh begitu ya. Sesuatu yang ya tidak berapa penting gitu ya. Tidak ya. Sebab ya habit ini lama kelamaan kemudian itu disebutkan menjadi habitus. Habitus ya. Jadi ada seorang saya tidak tahu apakah dia filsuf, apakah sosiolog, apa gitu ya. Nggak penting lah, yang penting masuk surga. Jadi dia tuh mengatakan gini, kita ini ya punya kebiasaan-kebiasaan, tapi bukan kebiasaan yang sekedar ditumpuk dari kecil. Kamu biasa misalnya mau makan doa dulu, kamu mau tidur cuci kaki dulu misalnya, kamu mau tidur misalnya sikat gigi dulu misalnya, semua itu bisa menjadi kebiasaan, sekedar menjadi kebiasaan gitu kan ya. Nah tapi Pierre Bourdieu ini mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu bukan merupakan sesuatu yang cuma begitu aja ya terjadi di dalam kehidupan kita, ditumpuk-tumpuk seperti orang numpuk bata begitu kan, tanpa berhubungan satu sama lain ya, tapi cuma ditumpuk seperti itu, tidak ya. Jadi dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita, habit itu ditumpuk itu, lalu kemudian menjadi apa yang dia namakan habitus ya. Jadi habitus itu adalah satu tumpukan kebiasaan yang kemudian kita sudah tidak sadari, tapi sebenarnya habitus itulah yang kemudian mengatur kegiatan kita, yang mengatur segala sesuatu ya, tanpa sebenarnya kita
merasakan bahwa kita itu sebenarnya sedang diatur oleh habitus itu, begitu kan? Ya. Eh, jadi habitus ini nanti di dalam kehidupan kita ya itu bekerja sebagai sebuah, tanpa kamu rasa itu dia bekerja menjadi operating system di dalam diri kita ya. OS-nya kalau kamu terbiasa dengan komputer, maka habitus itu adalah operating system, ada OS di dalam sebuah komputer ya. Jadi tadi sebenarnya dalam SW1 saya tanyain ya. Tapi kalian nggak biasa ya kalau ditanya semua diam ya. Sedangkan saya kebiasaan nanya ya. Jadi sebel juga kalau nggak dijawab. Loh kan kita dicuekin ya begitu ya. Nah, jadi mesti membiasakan diri kalau ditanya jawab ya. Kalau ditanya jawab. Jadi nah OS itu bagaimana sih di komputer ya sebenarnya. Saya juga nggak tahu, bukan ahli komputer, belajarnya teologi kok begitu ya. Tapi belajar dari ChatGPT lah ya. ChatGPT. OS itu operating system ya, itu bekerja di dalam sebuah komputer ya. Komputer isinya apa? Tuh ditanya nggak ada yang jawab. Kayaknya semua bego sama komputer. Komputer, laptop isinya apa? Isinya ya chip-chip ya, memori apa segala ya. Chip itu apa? Nggak dijawab lagi gua. Ya, chip itu adalah bukan coklat chip ya. Chip itu ya chip. Masa nggak tahu? Jadi di dalam sebuah chip itu wah bermacam-macam kan sebenarnya ya. Kalau zaman dulu, zaman saya misalnya ada apa? Ada transistor, ada kondensator, ada tahanan, ada apa ya pokoknya diatur begitu kan. Lalu kemudian bisa itu semua disatuin menjadi cuman segini gitu kan ya. Makanya kalau zaman dulu itu kita punya amplifier gede benar begitu kan. Nah kalau kita pakai seperti itu maka ada banyak tahanan, ada banyak transistor begitu dan sebagainya. Itu jadi banyak sekali kan. Tapi sekarang sudah dibikin jadi chip begitu kan. Disatuin tuh begitu kan. Nah lalu kemudian jadi komputer. Ya di dalam komputer itu sebenarnya cuma ada ya alat-alat elektronik itu ya. Tapi kemudian OS itu, operating system itu, zaman waktu saya masih muda kali ya, tahun 85 lah ya, tahun 85. Kamu belum lahir. Samuel ntar ada di mana tau? 85. Lu udah ada 85. Oh udah ada 85. Nah, 85 itu ya komputer tuh masih saya ingat itu ya. Belum buat nulis buat apa ya. Saya cuma pakai komputer itu buat main kodok nyebrang jalan gitu ya. Set, berhenti, lari mundur lagi, ketabrak mati gitu ya. Cuma buat main gitu ya. Nah tapi sekarang kan ya kamu punya komputer, kamu punya laptop ya. Di belakang semua itu ya, di belakang semua itu sebenarnya ada yang dinamakan operating system, OS ya, OS-nya. Begitu kan? OS ini berguna misalnya kamu nyalain komputer. Lalu yang keluar pertama apa? Misalnya browsernya. Kamu pakai browser apa? Pakai Google misalnya. Keluar ya, Google-nya keluar. Enggak, kamu masukin laptop lalu keluar semua acak-acakan. Nah itu OS kamu jelek banget ya, jelek banget gitu kan. Bukannya jelek banget, rusak namanya ya. Kalau sekaligus terus keluar, enggak, diaturin. Pertama yang keluar mesti browser dulu. Habis itu kamu mau pakai apa? Mau pakai WA.
kamu mau pakai Instagram, kamu mau lihat Facebook, kamu buka aplikasinya. Dia yang atur. Kamu kan nggak tahu apa-apa, kamu cuma ngeklik kan. Klik, nah keluar Instagram. Klik, keluar WA. Klik, keluar Netflix, ya, film serem. Begitu kan? Nah, jadi itu gunanya OS. Tapi kamu kalau menggunakan komputer ya atau laptop, kamu sadar nggak bahwa itu semua yang pernak-pernik ini ya, kamu kalau mau nyimpennya di mana? Apakah kalang kabut gitu? Tidak. Itu semua diatur oleh OS. Simpennya di mana? Perangkat-perangkat itu keluarnya di mana? Misalnya begitu, ya. Jadi di dalam setiap perangkat itu semua ada operating system, ya, ada OS-nya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini, sebenarnya habitus itu kebiasaan-kebiasaan, bermacam-macam kebiasaan yang kita kumpulkan lalu kemudian menjadi habitus tanpa kita sadar. Seperti OS, kamu nggak sadar bahwa sebenarnya komputer kamu tuh diarahkan di itu apa dan sebagainya, di manage itu semua oleh OS, oleh operating system. Maka hidupnya kita ini diatur oleh habitus tanpa kita rasa. Seperti kamu juga tidak sadari bahwa komputer itu perlu OS yang mengatur semuanya. Begitu kan? Yang memanage semuanya. Sehingga tanpa sadar kita punya tindakan, kita punya pikiran, kita punya cara berpikir, kita punya cara hidup, kita punya cara yang kita sukai, apa dan semua aspek di dalam kehidupan kita sebenarnya tergantung pada OS itu, pada operating system yang dibentuk dalam hidup kita melalui habitus, ya, melalui habitus. Nah, habitus itu ya adalah sesuatu habit yang kita pelihara. Lalu bermacam-macam ya habit kita, doa ya, termasuk di dalamnya adalah misalnya kalau kita lihat secara rohani, termasuk Anda baca Alkitab, termasuk Anda menyanyi, termasuk apa dan sebagainya. Di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita, ya, itu sebenarnya ada berjalan tanpa kamu sadari OS yang dibentuk oleh habitus itu, ya, oleh habitus itu. Nah, jadi kalau di dalam khusus misalnya di dalam ibadah, kita mengenal ada yang disebut sebagai liturgi, ya. Tapi pengertian kamu kalau liturgi itu, ya, liturgi perjamuan kudus misalnya kan, itu merupakan urutan acara. Nah, habis ini pertama doa dulu, terus dibacain ayat, terus kita menyanyi, terus kita berdoa lagi, terus kita berdiri, lalu kita disuruh pegang roti pakai tangan kanan, yang tidak nggak boleh pakai tangan kiri, begitu kan? Lalu kemudian habis itu minum anggur ya, boleh nggak terbalik? Minum anggur dulu, baru makan roti. Emang begitu? Jadi lupa gue. Saya pernah ikut perjamuan kudus ya. Dia minum dulu. Baru kemudian habis minum. Lalu kemudian dia itu ya. Baru makan roti. Bagaimana tuh? Dosa gak? Biasa dah, gak dijawab lagi gue. Dicuekin terus gue. Jadi ya seperti itu. Satu kali loh aku pernah terbalik ya. Saya rasa Tuhan tidak keberatan. Kita jemaat keberatan loh. Begitu kan ya. Tuh orang kebiasaan minum dulu baru makan. Kalau kita makan dulu baru minum ya. Seperti itu. Udah kita jangan berantem. Nah jadi yang namanya liturgi ya. Bukan urutan-urutan di dalam ibadah. Saat teduh. Lalu kita berdoa,
lalu kita nyanyi, habis nyanyi lalu kita duduk, lalu kita ngaku dosa, lalu kita ini, kita itu, kita ini, kita itu biasanya kita namakan liturgi, ya. Tapi saya di sini mengerti liturgi itu sebagaimana banyak sekarang penulis-penulis melihat ya, liturgi itu bukan sekedar hanya urutan daripada ibadah. Liturgi itu tidak dimengerti sebagai itu, ya. Tapi liturgi itu mereka mengerti ya adalah sebagai suatu keberulangan yang terus-menerus kan sama kan kita lakukan. Suatu keberulangan yang kita lakukan terus-menerus yang kemudian sebenarnya mestinya adalah liturgi itu membentuk kita. Jadi sama sebenarnya pengertiannya dengan habitus, ya. Jadi waktu kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan kita, mestinya kebiasaan-kebiasaan kita itu membentuk kita. Tapi membentuk kita jadi apa? Itu di habitus. Tetapi di liturgi ya, kita nih tiap kali ada keberulangan kan. Datang, duduk, kebaktian, lalu saat teduh, lalu kemudian kita doa, habis itu kita nyanyi, habis itu kita ini, habis kita itu ini, habis kita itu. Semua itu sekedar susunan acara kan, ya, sekedar susunan acara. Itu kita sebutnya juga sebagai liturgi, ya. Sesuatu yang kita ulang-ulang di dalam ibadah, sesuatu yang kita ulang-ulang sama persis terus-menerus di dalam ibadah, tapi yang membentuk diri kita. Dan tanpa kita sadar, itu kemudian menjadi OS, menjadi operating system ya di dalam diri kita, ya. Jadi misalnya saya pernah pimpin kebaktian di sebuah gereja ya. Di gereja ini baik khotbah, baik liturgi, semua dipegang sama pemimpin ibadah, pendetanya ya. Jadi saya datang sana begitu kan. Pernah diundang, lalu sambil doa, sambil ngintip, bos sampai di mana ya, begitu kan. Nah, lagi doa, wah kelupaan pengakuan iman rasuli, ya, keloncat. Kamu kalau jadi saya, kamu bagaimana? Apakah kita loncatin, apakah bagaimana? Tuh kan nggak dijawab lagi, gue udah tebak pasti nggak dijawab. Jadi lagi berdoa, wah gila, pengakuan iman rasuli lupa. Kalau nyanyi lupa nggak apa-apa. Kalau pengakuan iman rasuli kan penting nih ya. Kalau kelewat gimana ya? Ya udah, habis doa ya kita pengakuan iman rasuli kan sekali-sekali lain, emang kenapa gitu kan? Ya, tapi dianggap wah Pak, habis ini pengakuan iman dulu baru doa. Bapak jadi balik-balik, doa dulu baru pengakuan iman gitu ya. Saya bilang ayat mana yang menentukan? Udah dibilangin tadi, dia nggak pernah ikut katekismusnya Samuel sih ya. Jadi semua dosa kita udah dihapus gitu ya. Jadi saya dosa benar masuk neraka ya. Karena doa dulu baru pengakuan iman, pastinya pengakuan iman baru doa ya. Seperti itu. Nah, jadi saya pernah mimpin, saya perhatiin benar ya. Habis ini dan ada yang kelompat. Ya, dosa besar di gereja ini. Habis ini, tandain garis. Ini, habis ini, habis ini, habis ini. Nah, jadi supaya jangan kelompat lagi ya. Habis ini. Nah, habis ini apa? Oh nyanyi. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor sekian. Kita menyanyikan ayat sekian sampai sekian, begitu ya. Mari kita nyanyikan, gitu kan? Terus lagi saya ngomong begitu ya, ini majelisnya dikumpulin di sini. Sekarang karena peristiwa itu disebar, majelis nggak boleh muncul. Nah waktu itu di gereja majelisnya sebelah sini, begitu kan? Terus ada satu majelis,
Saya bilang, apa sih? Apa? Gitu kan ya. Bukannya bilang apa gitu ya, begini. Saya bilang, ngajak berantem nih majelis. Mau berantem ntar habis kebaktian, ya kita berantem boleh gitu ya. Nah, pendetanya pendeta sial juga sih ya, tukang berantem. Nah jadi seperti itu ya. Wah mending kita jangan ladenin lah. Nah, jadi kita bingung suruh ngapain gitu kan. Terus saya udah nggak mau liatin, saya lihat jemaat. Satu persatu pada berdiri semua, begitu ya. Oh, saya baru ngerti. Itu majelis maksudnya berdiri, begitu kan? Oh, maksudnya dia bilang begitu. Ya udah nggak jadi berantem lah ya, gitu ya. Memang salah. Oh, benar loh. Nyanyi ini sambil berdiri, begitu kan ya? Tapi saya pikir saya udah kepalang salah ya. Masa baru bilang mari kita berdiri ya. Siapa suruh berdiri? Duduk semua. Ini pendeta gila katanya diundang sini. Lalu, nah sekarang baru berdiri semua. Habis itu saya nggak diundang lagi rasanya. Enggak sih ya. Tapi kalian lihat ya. Jadi kita berdiri, duduk di dalam kebaktian, dalam ibadah kita. Cuma sesuatu yang kita lakukan otomatis. Kalau begini kita berdiri, kalau begini kita duduk. Kita tidak lagi berpikir kenapa kita mesti berdiri dan kenapa kita mesti duduk. Ada satu sinode rapat ya. Ini sinode kan berapa orang gitu yang rapat ya. 3 jam bahas cuma apa? Kalau baca Alkitab, duduk apa berdiri. Nah 3 jam dan 3 jam gak kelar. Ya nanti kita terusin. Nah berantem dah sampai Tuhan Yesus datang. Begitu kan? Baca Alkitab, duduk apa berdiri. Ya asal lu jangan nungging aja ya. Ya mau duduk kayak berdiri kan sama aja kan. Tuhan tidak keberatan ya. Begitu kan sebenarnya hal itu. Tapi mereka membuat liturgi itu menjadi sekedar suatu susunan acara. Padahal kenapa kita semua tetap dari minggu ke minggu itu mempunyai acara yang sama adalah untuk pembentukan daripada diri kita. Ya, jadi tadi kita sudah baca misalnya di dalam Paulus mengatakan gini, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan kan? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ibadah kita itu bukan soal duduk berdiri, merem melek, nggak melek, khotbahnya lama, begitu kan? Ya, nah, nanti udah disinggung-singgung, udah. Saya pernah mimpin KKR 1/4 jam, nggak ada yang bertobat juga. Ayo kita nyanyi lagi, nggak ada yang angkat tangan. Panggil lagi, ayo siapa yang mau terima Tuhan? Angkat tangan, nggak ada yang itu. Kira-kira 20 menit. Ada satu anak angkat tangan. 1 angkat tangan. Terus ada 1 angkat tangan. Jadi omsetnya pada waktu itu KKR cuma 3. Itu nanti di rapat majelis tidak dikasih budget lagi. Karena mereka bilang KKR ini tidak efisien. Menghabiskan dana, yang bertobat cuma 3, kemahalan. Begitu kan? Nah, di follow up kan? Ayo yang 3 ini gampang kan keingetnya. Oh si ini sama si ini sama si ini. Kamu tadi angkat tangan? Iya Pak. Kamu mau terima Tuhan? Enggak. Kenapa kamu angkat tangan? Habis itu pengkhotbah
Siapa mau terima? Nggak ada. Ayo kita nyanyi lagi. Nyanyi. Siapa mau terima? Nggak ada yang angkat tangan. Nyanyi lagi. Sampai 20 menit nggak ada yang angkat tangan, saya sebel. Jadi saya angkat tangan aja. Kalau nggak tuh pengkhotbah nggak berhenti sejam. Nah, begitu kan? Gitu. Jadi yang satu apkir ya. Apkiran. Terus yang kedua. Kamu tadi angkat tangan? Iya. Kenapa kamu angkat tangan? Kamu mau terima Tuhan? Enggak. Loh, kenapa kamu angkat tangan? Saya maaf, tadi waktu khotbah ketiduran. Udah ketiduran, tahu-taunya disenggol sama teman. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Saya baru banget langsung angkat tangan. Begitu kan? Nah, cuma yang ketiga memang betul-betul bertobat ya. Jadi dari sekian kita bikin retreat itu, saya rasa di depan rapat majelis itu dianggap retreat yang tidak berhasil karena yang bertobat cuma satu, omsetnya satu cuman ya, terlalu mahal untuk mempertobatkan satu orang. Jadi tahun depan udah nggak ada lagi deh, begitu. Saya sampai di mana sampai lupa. Nah ya, menjadi ibadahmu yang sejati. The true worship kita itu sebenarnya adalah di dalam kita mempersembahkan diri kita kan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kalau kamu sudah menyerahkan diri, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati, as a true worship ya, kamu jalankan itu, mestinya ya, resultnya, hasilnya adalah kamu berubah oleh pembaharuan budi kamu. Nah, jadi kita mesti bertanya nih, kita ibadah ya, betul-betul apa? Ada nggak yang disebutkan oleh Paulus di sini, Roma 12 ayat 2 ini? Apakah betul-betul ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita? Atau kamu selama 10 tahun tetap aja begitu-begitu? Begitu. Saya sebenarnya lebih tersadarkan kepada masalah spiritualitas ini. Ya waktu kita merayakan 25 tahun gereja, begitu kan? Di sebuah gereja merayakan 25 tahun. Tapi merayakan 25 tahunnya itu gimana? Berantem, begitu kan? Bikin buku sejarah. Yang ini jangan disebut, itu musuhnya. Kalau boloknya, ini mesti disebut, ini kenyataan sejarah, begitu kan? 25 tahun, ujungnya pada waktu kita merayakan 25 tahun gereja, berantem. Saya pikirkan, itu pendetanya kerja apa ya 25 tahun? Ya, menghasilkan jemaat seperti ini. Ya, saya bicara dengan rekan-rekan saya, kalau kejadian di gereja kita begini ya, itu salahnya siapa? Kalau kamu bilang salahnya siapa? Nggak dijawab lagi gue. Ayo siapa yang berani? Salah siapa? Saya pendeta lo ya Bas. Salah siapa? Saya bilang salah kita pendeta. Kita 25 tahun misalnya ya. 25 tahun melayani sebuah gereja misalnya ya. Kita jadikan jemaat kita itu bagaimana? Datang tiap minggu tapi produknya 25 tahun berantem melulu. Ada gak pembaharuan budi? Ada gak perubahan? Gak ada kan, 25 tahun sama aja. Tidak terjadi apa-apa. Ya, maka jangan buat kehadiran kalian pada waktu beribadah itu sia-sia. Ya, tapi setiap kali kamu beribadah, ingat kamu membentuk kebiasaan. Bukan sekedar datang, ikut acara, ikut susunan acara, ikut liturgi, suruh nyanyi-nyanyi, suruh doa-doa, suruh ngaku iman, suruh kolekte persembahan, ya, suruh pulang cepet-cepet. Begitu kan? Ya, bukan cuma itu, ingat loh. Ya,
kamu tiap hari datang. Kalau cuma itu, sia-sia kamu tiap minggu ke gereja. Sia-sia kamu menjadi orang Kristen. Ya, tapi bila setiap kali kamu datang, keberulangan itu kamu terus lakukan di dalam rangka habitus, di mana semua yang kita lakukan itu adalah suatu kebiasaan yang betul-betul kita arahkan kepada Tuhan, sehingga kemudian pada gilirannya kita itu diperbaharui oleh pembaharuan budimu. Maka itu baru ibadah kita adalah ibadah yang berguna. Kalau tidak, ibadah itu sebenarnya lewat tanpa ada gunanya dan tanpa ada nilai rohaninya. Cuma kebiasaan seperti doa makan. Lihat nasi, doa. Lihat nasi, doa. Lihat bangku, duduk. Ya, suruh berdiri, ya, persis kayak puppet, ya, dimainin begitu kan. Jadi kamu datang ke gereja cuman duduk, berdiri. Salah, berdiri, duduk maksudnya, jangan terbalik ya. Berdiri, duduk, merem, melek, pulang. Udah, cuma itu. Tidak ada hasilnya, tidak ada resultnya. Ingat, kebaktian kamu mesti menjadi kebaktian yang bermakna, yang membentuk diri kamu. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana kebiasaan kita, bagaimana habitus kita selama ini membentuk kita. Apakah semua itu sekedar berjalan lewat, berdiri, duduk, merem-melek, tanpa ada sesuatu yang merubah kita, tanpa ada pembaharuan budi kita sedemikian rupa sehingga kita bisa berubah, metamorfosa. Kalau sekedar kita cuma datang ke gereja, baca Alkitab, ikut nyanyi, ikut berdiri, ikut duduk, ikut semua jalannya liturgi, semua itu adalah sia-sia. Karena tidak membentuk kerohanian Anda. Tapi kalau Anda menjalankan ibadah Anda, keberulangan yang terus menerus, tapi keberulangan yang membentuk diri kita menjadi manusia rohani. Itulah gunanya liturgi di dalam ibadah kita. Mari kita tanyakan diri kita, apakah dalam setiap ibadah saya berubah atau saya hanya mengikuti jalannya acara di dalam gereja. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Bapa dalam surga, mungkin kami datang ke gereja cuma mengikuti alur acara di dalam kebaktian kami. Disuruh berdiri, kami berdiri. Suruh berdoa, kami berdoa. Meskipun pikiran kami melayang-layang. Kami hanya menuruti apa kata liturgos. Dan kami menjalankan kebiasaan yang tidak mengubah kami. Sehingga sebenarnya ibadah kami adalah ibadah yang kosong.
Padahal kami diperingatkan untuk datang dalam kebaktian, untuk menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Biarlah masing-masing kita ke depan kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang berkenan, sehingga betul-betul kami boleh diubahkan oleh Tuhan di dalam ibadah kami. Dan tidak sia-sia menjalankan ibadah. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.